Next, 6. Ibrah yang keenam adalah sudah menjadi kewajaran untuk memperjelas sesuatu yang mencurigakan pada diri seorang sahabat atau lainnya demi menghindari keraguan-raguan. Tadi Rasul kan beres sholat, berdiri, langsung ke kamar istrinya. Para sahabat sebagian bertanya-tanya, ragu-ragu, apakah kita nunggu di sini? Mungkin ada taklim, ada kajian, atau kita misalkan ada perwakilan ke Rasulullah, ketuk pintunya, Assalamualaikum, gimana ragu-ragunya? Makanya kalau dalam kondisi-kondisi yang kita betul-betul ragu, betul-betul ragu gitu ya, misalkan gelisah-gelisah keraguan, maka lebih baik tinggalkan. Kata Rasul apa? Da ma yari buka ila ma la yari buka. Tinggalkanlah yang meragukanmu, kemudian ambillah yang tidak meragukanmu. Karena meninggalkan yang meragukan itu sama saja meninggalkan perkara yang syubhat. Kemudian nomor 7, ibrah yang ke-7, berjalan cepat, tidak lamban dan tidak loyo merupakan hal yang tidak bertentangan dengan ketenangan. Dengar adzan hayya 'alas shalah. Biasanya bangun jam 4. Ini pas adzan, pas bangun, bersegera. Sesegera mungkin, tetapi bukan berarti tidak tenang ketika wudu, ketika berjalan di pinggir. Jangan sampai karena malam-malam ke tengah jalan akhirnya ketabrak wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, atau dikatakan oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah bahwa wala ra'aitu syai'an sana min Rasulillah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih tampan, lebih ganteng daripada Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah matahari menyinari wajah Rasul. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat orang lebih tampan daripada Rasulullah. Kenapa? Karena seolah-olah matahari menyinari wajah Rasulullah. Begitu pula, wa ma ra'aitu ahadan asra fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat orang yang jalan kakinya lebih cepat daripada Rasulullah. Kannamal ardu tutwa lahu, seolah-olah bumi dilipat, seolah-olah bumi dilipat. Berarti kalau bumi dilipat, berarti Rasul lebih cepat jalannya, seolah-olah, seakan-akan. Saking Rasul jalan kaki itu cepat, sehingga inna lanujihidu anfusana, sehingga kami harus benar-benar jalan kakinya bersegera kalau jalan kaki bersama Rasul. Dan Rasul itu kalau berjalan kaki itu la ghairu muktasirin, Rasul tidak cuek. Kalau jalan kaki itu suka nyapa, punten, assalamualaikum, tipayunnya, itu tidak cuek. Jalan kaki nuruk-nuruk, seperti berjalan di bawah tempat yang lebih rendah. Jalannya itu berjalan ke tempat yang lebih rendah. Artinya jalan kakinya lebih cepat, berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi. Ka'annama in hatta min sababin, cepat jalan Rasul itu seakan-akan turun ke tanah yang lebih rendah. Itu kalau kita mau nyunah, seperti itu, bersegera. 8. Disunahkan menghindari hal-hal yang dapat melalaikan hati dari mengingat Allah. Dengan ketenangan hati, manusia dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara yang tepat. Bagaimana supaya hati tenang? Dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir yang gimana? Zikir yang dihayati. Astagfirullahaladzim. Jangan lisan astagfirullah tapi pikiran kemana-mana.
Astagfirullahaladzim, ingat dosa ke suami. Astagfirullahaladzim, ingat dosa ke istri. Astagfirullahaladzim, ingat dosa tetangga. Itu dihayati, tenang hati. Allah berfirman, fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celaka mereka yang hatinya telah membatu. Hatinya telah membatu. Kenapa tadi? Karena memilih apa? Keinginan-keinginannya, keinginan pribadi daripada memilih keinginan Allah. Maka lama-kelamaan hati akan keras membatu. Qasiyah, naudzubillah. Orang yang seperti itu, ulaika fi dhalalim mubin, mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka hirupna teh ripuh we jeung ripuh, boga harta tidak tenang, banyak urusan belum beres urusan A, ada urusan yang lain, belum beres urusan yang lain, datang urusan itu belum beres-beres. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan keberkahan. Apa yang dikatakan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 8 halaman 25? Di ujung ayat ini dijelaskan bahwa orang itu adalah dalam kesesatan yang nyata, sebab akibat dari kesesatannya itu akan nyata kelihatan. Apa saja pekerjaan yang diurusinya tidak ada yang menuju selesai, nggak beres-beres. Ada masalah, datang masalah yang lain. Masalah yang lain belum beres, datang masalah anak, masalah incu, masalah tetangga, bebaturan, jamaah, nggak pernah selesai. Kenapa? Karena apa? Hatinya telah ada membatu. Maka Allah tidak turunkan apa? Karena rencana tidak diberi keberkahan oleh Allah. Jadi salah satu rencana-rencana yang tidak barokah adalah belum juga beres A, ada masalah yang B, belum beres masalah B, ada masalah C, belum beres-beres, ada urusan ini belum beres, urusan itu belum beres. Itu berarti kata Buya Hamka, pekerjaan tersebut tidak diberikan keberkahan sama Allah. Naudzubillah. 9. Dianjurkan bagi setiap manusia, terutama kaum mukmin, untuk bersegera melakukan amal soleh, tidak menunda-nunda demi membawa bekal pulang sebaik-baiknya. Karena kesadaran diri bahwa dunia bukan tempat yang abadi bagi kita. Tempat kita di mana, Bu? Surga. Amin ya robbal. Ayah kita, orang tua kita berasal dari Nabi Adam itu surga. Gara-gara satu kesalahan diusir dari surga. Uji kesalahan hari orang loba, banyak kesalahan-kesalahan, tapi target surga. Apa nggak malu ya? Tapi lebih malu lagi kalau kita sadar diri tapi tidak memperbaiki diri, perbaiki diri dari amal-amal yang kurang sebelumnya. Ulaika yasari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Al-Mu'minun ayat 61, bersegera dalam kebaikan dan kita pun akan memperoleh kebaikan lebih dahulu. Dalam Al-Quran dan tafsirnya jilid 6 halaman 535. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut selalu bersegera berbuat kebaikan bila saja ada kesempatan untuk itu, dan selalu berdaya upaya agar amal baiknya selalu bertambah-tambah. Baru saja ia selesai melaksanakan amal yang baik, ia ingin agar segera berbuat amal lainnya. Tuh, faidah farogta langsung. Apabila kita sudah beres mengerjakan amalan, maka kerjakan amalan yang lain. Beres sholat, assalamualaikum, zikir. Setelah zikir berdoa, beres zikir doa. Kegiatan berikutnya adalah ta'lim.
setelah taklim datang ke rumah, mungkin ada yang nyuci mobil, ada yang mungkin senam, dan amal-amal yang lainnya. Yang penting amal soleh, yang penting bernilai ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa artinya apa? Tunduk patuh, al-khudu wal inqiyadu. Ibadah secara bahasa artinya tunduk patuh taat. Sedangkan ibadah secara istilah menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, as-salat was-shaum wal hajj wal umrah wal ihsan ilal jiran ilal akhir. Ibadah adalah segala ucapan, segala perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, sehingga Allah ridho, sehingga Allah senang. Artinya apa? Apapun ucapan perbuatan kita, baik yang nampak maupun tersembunyi, kalau membuat Allah ridho, kalau membuat Allah senang, maka itu ibadah. Apa? Ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya ajal, batas akhir kehidupan. Eces? Idhar? Terusin menurut Al-Quran dan tafsirnya. Dan demikian seterusnya. Jangan berhenti untuk beramal soleh. Orang-orang yang demikian sifat-sifatnya akan diberi Allah pahala amalnya yang baik di dunia maupun di akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. 10 terakhir insyaallah. Tidak mengapa mewakilkan atau menyalurkan harta sedekah melalui orang lain atau lembaga tertentu, walaupun pemilik harta itu mampu menyalurkannya sendiri. Namun jika merasa khawatir, takut apakah sedekah yang kita berikan itu sampai tidak kepada yang berhak menerimanya, maka bukan menjadi tanggung jawab Anda lagi. Sampai tidak sampai, kita sudah sedekah, kita sudah zakat, kita sudah memberikan yang terbaik. Selebihnya urusan dia sama Allah. Sebagaimana kejadian dulu bretok di zaman Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Apa hadisnya? Qala rajulun atasaddaqan nabi sadaqatin fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi sarik. Dulu ada seseorang, dia bersedekah di malam hari. Kenapa? Karena ingin menjaga apa? Menjaga keikhlasan. Akhirnya disedekah di malam hari. Ya namanya dulu waktu ada pararoek punya, belum ada lampu listrik zaman dulu. Maka zaman dulu Bu, walaupun Pak pararoek tapi hati caang. Daripada zaman ayeuna seringkali dunia caang, loba listrik, loba lampu, tapi hati poek. Coba cing jujur, loba baca Quran, loba baca WhatsApp. Kalau raya ya, banyak zikir, banyak lagu dengar ini lagu. Zaman dulu mah datang KRT hiji terdengar sallallahu ala Muhammad. Sekarang KRT tilu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Zaman ayeuna lihat ke gang gitu main PS.
datang kaiku melatih ari gok cingu. Dulu dengan sekarang itu, aduh beda. Saya kecil itu di kampung banget, jauh. Maka kalau baheula mah teu salah teuing ucapan teh kumaha cenah. Zaman baheula mah walaupun paroe alam dunia tapi hate caang. Tapi zaman ayeuna kok merasa beda. Caang alam dunia tetapi hate poe. Itu wallahu a'lam. Nah, ini yang pertama Bu Pak. Datang seseorang di malam hari membagi-bagikan duit, membagikan fulus, membagikan lukur uang. Ternyata yang diberikan itu kepada sarik pencuri. Akhirnya Bu Pak, asbahu yatahaddatsuna, di pagi hari viral banyak orang yang ngomong, kok bisa sedekah kepada pencuri. Terdengarlah orang yang bersedekah tadi, apa katanya? Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Ternyata salah ngasih. Tapi tidak berhenti, tidak putus asa. La tasaddaqan nabi sadaqatin, saya pula akan bersedekah kembali. Keluar pada hari berikutnya di malam hari, sedekahlah. Ternyata diberikan kepada zaniatin WTS, diberikan kepada orang yang WTS, wanita apa itu, zina ya gitu ya. Akhirnya viral, fa asbahu yatahaddatsuna, viral, banyak orang yang membicarakan, kok bisa bersedekah kepada orang yang suka zina, kok bisa gitu. Maka orang yang bersedekah tadi bilang apa? Allahumma lakal hamd, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ternyata aku salah alamat, malah diberikan kepada yang suka zina. Tapi tidak putus asa, malam hari kemudian keluar lagi memberikan sedekah. Ternyata hari yang ketiga diberikan sedekah itu kepada Boniin. Siapa? Boniin, orang kaya. Maka ucapin lagi, Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ternyata salah alamat, malah ngasih kepada orang kaya. Harusnya orang kaya yang banyak duit, banyak cuan itu memberikan, bukan diberi. Akhirnya beliau mimpi. Apa dalam mimpinya? Mudah-mudahan walaupun engkau salah alamat ngasih sedekah, ketika engkau memberikan sedekah kepada sariq pencuri, mudah-mudahan berhenti dari mencuri. Itu dalam mimpi. Yang kedua, engkau sudah memberikan harta kepada zaniatin, orang yang suka berzina, mudah-mudahan berhenti dari zinahnya. Yang ketiga diberikan kepada boniin, orang yang kaya, mudah-mudahan dia dermawan. Hadis riwayat Bukhari. Salah alamat nggak apa-apa, alhamdulillah. Itu mungkin yang bisa kita kaji. Adapun nomor 11, 12 dan seterusnya insya Allah lain waktu. Kita tutup dengan apa? Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan gunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.